Terima kasih Mas Fran, sudah diingatkan untuk record pertemuan ini. Oke, terima kasih Mas Fran karena sudah diingatkan. Oke, saya mulai lagi karena ini sudah direcord ya. Jadi apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang nilai-nilai atau manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasi ketika memanfaatkan atau menerapkan teknologi informasi dan komunikasi tentu saja di dalam organisasi tersebut. Nah, berarti di sini akan muncul suatu nilai atau manfaat tangible dan intangible. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara untuk menghitung tangible dan intangible value yang bisa didapatkan oleh organisasi ketika organisasi tersebut sudah menerapkan teknologi informasi. Nah, oke. Mungkin yang pertama kali yang harus kita definisikan terlebih dahulu itu apa yang dimaksud dengan IT benefit atau manfaat dari sebuah IT. Kita tentunya tahu bahwa manfaat IT itu merupakan manfaat yang bagus, manfaat yang bisa membangun atau bisa mendapatkan atau menghasilkan suatu manfaat. Setidaknya ada 3 manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan IT di dalam organisasi. Yang pertama adalah dapat mengefisiensikan dari sebuah kegiatan atau dari proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Itu yang pertama. Ya. Jadi efisien. Yang kedua adalah efektif. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu akan menjadi lebih efektif ketika diterapkan suatu teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah menghasilkan suatu competitive advantage atau competitive edge. Apa sih yang dimaksudkan dengan competitive advantage? Yang dimaksud dengan competitive advantage adalah kemampuan atau kelebihan yang hanya dimiliki oleh organisasi tersebut dan tidak dimiliki oleh organisasi saingannya. Itu yang dimaksud dengan competitive advantage. Jadi IT benefit, nanti harapan dari suatu organisasi ketika mengimplementasikan TI itu adalah mendapatkan 3 hal itu. Nah, istilah secara harfiahnya yang namanya suatu benefit atau manfaat dari sebuah IT itu tentunya terkait dengan bagaimana implementasi teknologi itu memungkinkan organisasi untuk bisa mencapai 3 hal yang sudah kita sebutkan tadi. Namun perlu kita pahami bahwa ternyata 3 hal itu tidak melulu eksklusif. Artinya adalah 3 keuntungan dari penerapan IT tersebut tidak cuma merupakan keuntungan yang utama yang bisa didapatkan organisasi dari implementasi teknologi informasi. Apa sih keuntungan yang lain selain 3 keuntungan yang sudah kita sebutkan tadi? Keuntungan yang keempat itu adalah dapat meningkatkan akurasi dari kegiatan proses bisnis. Yang kelima adalah menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. Yang keenam itu adalah less time dan lower cost. Ya. Jadi itu merupakan benefit-benefit yang bisa didapatkan dari implementasi teknologi informasi di dalam organisasi. Nah, manfaat lainnya seperti apa? Manfaat lainnya yang bisa didapatkan oleh organisasi yaitu mengorganisasikan knowledge atau pengetahuan yang ada di dalam organisasi. Ya. Jadi mengelola knowledge yang ada di organisasi itu bisa digunakan atau bisa dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi. Yang lainnya, apalagi cash flow atau alur cash flow itu bisa menjadi lebih cepat sehingga perusahaan akan bisa lebih memanfaatkan cash flow tersebut untuk memodalkan terhadap atau melakukan pemodalan terhadap komponen yang lain. Itu yang tujuan dari implementasi TI. Selain itu, image perusahaan akan bisa lebih baik. Ya. Jadi image perusahaan akan bisa lebih baik jika perusahaan tersebut menyampaikan informasi-informasi yang tentunya dibutuhkan oleh penggunanya, misalkan lewat website profil dari perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu, meningkatkan response time atau waktu respon dari customer service
pada sebuah organisasi. Mungkin kita pernah melihat ada beberapa aplikasi yang mana di pojok kanan itu ada ikon WA, yang artinya adalah kita bisa langsung kontak person tentunya yang mewakili organisasi tersebut langsung lewat WA atau langsung lewat website tersebut. Nah, itu contoh yang lain. Contoh terakhir adalah meningkatkan moral dari pegawai yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, oke. Mungkin kita list dulu ya benefit dari suatu IT di dalam organisasi. Tentunya ketika organisasi menerapkan suatu teknologi informasi dan komunikasi, maka akan muncul sebuah benefit atau manfaat-manfaat yang didapatkan oleh organisasi. Manfaat yang pertama tadi adalah adanya efisiensi, mengurangi waktu pekerjaan, mengurangi cost atau biaya yang dibutuhkan di dalam melakukan suatu investasi. Setelah itu, yang kedua adalah efektivitas. Jadi selain efisiensi, dengan memanfaatkan TI, maka organisasi juga akan bisa mendapatkan value atau manfaat yang kedua, yaitu efektivitas. Kegiatan akan lebih cepat dicapai, kegiatan akan bisa dicapai dengan kualitas yang lebih tinggi, bisa dicapai dengan akurasi yang lebih tinggi, dan sebagainya. Selain itu, bisa memberikan suatu competitive advantage. Apa yang dimaksud dengan competitive advantage? Competitive advantage adalah suatu keunggulan yang hanya dimiliki oleh organisasi yang menerapkan IT tersebut yang tidak dimiliki oleh saingannya. Itu yang disebut dengan competitive advantage. Yang keempat, manfaat dari IT ketika diimplementasikan dalam organisasi, yaitu bisa mengelola knowledge atau mengelola pengetahuan yang ada di dalam sebuah organisasi, sehingga jangan sampai ketika ada seorang expert yang keluar dari organisasi tersebut, maka tidak akan ada yang menggantikannya. Yang kelima adalah bisa meningkatkan atau mempercepat alur cash flow dari sebuah organisasi. Yang keenam adalah meningkatkan image dari perusahaan, misalkan dengan cara mengupload informasi-informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder langsung ke website profil organisasi itu sendiri. Yang ketujuh, meningkatkan waktu respon dari customer service. Yang kedelapan adalah meningkatkan moral dari para pegawai ketika sudah mengimplementasikan teknologi informasi pada sebuah organisasi. Nah, itu merupakan benefit atau manfaat-manfaat dari sebuah penerapan teknologi informasi. Tentunya penerapan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi itu juga akan menghilangkan yang dinamakan dengan disbenefits. Apa yang dimaksudkan dengan disbenefits? Yang dimaksudkan dengan disbenefit itu adalah efek negatif yang tidak diinginkan muncul pada sebuah perusahaan. Ini Perusahaan sih Pak, itu, ya, mohon maaf Pak, ini PPT-nya nggak maju, di saya nggak maju-maju ya Pak. nggak masalah. Soalnya nanti kan kita rekam, gitu. Enggak, PPT-nya yang Bapak share itu nggak berjalan Ya, Pak di iya ini. nggak masalah. Karena ini belum mencapai ini yang kedua, apa itu penjelasan yang kedua. Jadi kita masih mencapai penjelasan yang pertama tentang konsep dasar kenapa kok manfaat IT itu harus diterapkan di dalam organisasi. Jadi mungkin Oh, bisa langsung menyimak saja Mas Aditya seperti itu. Ya, oke memang baik kita Pak. belum Soalnya, sampai ke bahasan ini. Ya, maaf. siap, siap. Ya, Makasih terima Pak. kasih untuk koreksinya Mas Aditya. Ya, saya Ya, lanjutkan ya kalau gitu ya. Oke. Jadi itu benefit dari penerapan sebuah teknologi informasi. Saya ulang ya. Jadi harapannya adalah dengan menerapkan teknologi informasi pada sebuah organisasi, maka organisasi itu akan bisa mendapatkan benefit atau manfaat atau yang disebut dengan value. Ada 8 value yang sudah kita bahas tadi, mulai dari efisiensi, efektivitas, competitive advantage, bisa mengelola knowledge yang ada di dalam sebuah organisasi, bisa meningkatkan alur cash flow yang terjadi pada sebuah organisasi, image perusahaan menjadi baik, terus mempercepat response time dari customer service yang ada di dalam organisasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan moral dari pegawai. Nah, disbenefit itu apa? Dari penerapan IT di dalam organisasi ya tentu saja harapannya adalah menghilangkan disbenefit. Nah, disbenefit itu apa? Disbenefit itu adalah efek negatif yang muncul
dari sebuah organisasi, dari sebuah proses yang terjadi pada organisasi. Nah, harapannya adalah organisasi tersebut itu bisa menghilangkan disbenefit yang muncul ketika sudah menerapkan teknologi informasi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah menghilangkan customer service yang buruk, menghilangkan publisitas yang buruk dengan menggunakan contohnya adalah menggunakan website profil dari organisasi. Tentunya website profil organisasi yang juga memiliki informasi di dalamnya yang berguna bagi masyarakat atau yang berguna bagi stakeholder pada sebuah organisasi tersebut. Yang terakhir adalah ketika organisasi menerapkan TI maka akan menghilangkan disbenefit, yaitu menghilangkan kinerja pegawai yang buruk. Nah, itu ya. Jadi kita tahu di sini ada benefit atau manfaat dari penerapan IT di dalam organisasi, ada disbenefit yang dihilangkan dari penerapan IT di dalam organisasi. Oke, itu terkait dengan benefit dan disbenefit dari penerapan IT. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang secara general atau secara umum kira-kira benefit atau manfaat yang didapatkan dari penerapan IT itu menurut beberapa teori bisa dibagi menjadi dua bagian. Ya, tentunya berdasarkan dari sudut pandang pengaruh bagi sebuah organisasi tersebut. Yang pertama itu adalah tangible benefit dan yang kedua adalah intangible benefit. Apa yang dimaksud dengan tangible benefit? Apa yang dimaksud dengan intangible benefit? Untuk tangible benefit adalah keuntungan yang secara langsung dapat mempengaruhi profit dari perusahaan. Itu yang dimaksud dengan tangible benefit. Yang artinya tangible benefit ini akan bisa dihitung secara kuantitatif dengan mudah karena bisa terlihat dan bisa dirasakan serta mempengaruhi profit dari perusahaan. Itu yang disebut dengan tangible benefit. Contoh tangible benefit seperti apa? Contoh tangible benefit ya tentu saja mengurangi cost, mengurangi pengeluaran yang terjadi di dalam sebuah organisasi, meningkatkan revenue dari sebuah organisasi, meningkatkan pelanggan yang datang kepada sebuah organisasi untuk bisa membeli barang maupun jasa yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan tangible benefit. Yang kedua di sini adalah manfaat atau benefit yang bisa didapatkan dari organisasi ketika menerapkan IT itu akan bisa dikategorikan menjadi hal yang kedua atau komponen yang kedua yaitu intangible benefit. Nah, apa yang dimaksud dengan intangible benefit? Intangible benefit adalah keuntungan yang memiliki efek yang positif bagi perusahaan tetapi tidak secara langsung mempengaruhi profit atau revenue atau pendapatan dari sebuah perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan tangible dan intangible. Mungkin kita perlu untuk mendeskripsikan contoh dari intangible benefit itu seperti apa. Nah, intangible benefit contohnya seperti apa? Contohnya seperti kepuasan pelanggan. Terus setelah itu ada apa lagi? Contohnya, selain meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan pengetahuan yang terjadi di dalam organisasi. Itu juga contoh dari intangible benefit. Nah, itu contoh dari tangible dan intangible benefit serta definisi dari tangible dan intangible benefit. Kalau misalkan kita bagi berdasarkan apakah bisa yang namanya benefit atau manfaat dari investasi TI itu bisa diukur atau tidak, maka kita akan bagi juga menjadi dua bagian. Ya. Jadi di sini kita akan bisa bagi benefit tersebut menjadi dua ketika kita membahasnya berdasarkan dari apakah bisa atau pengaruh dari benefit itu terhadap organisasi, bisa dibagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Ketika dibagi berdasarkan keterukuran dari benefit atau manfaat itu sendiri, maka juga akan bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah quantifiable dan unquantifiable. Nah, oke. Kalau misalkan di slide yang sudah saya tampilkan di sini, berarti saya itu dulu ya. Saya berikan komen. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan quantifiable, apa yang dimaksud dengan unquantifiable, artinya adalah quantifiable berarti bisa terukur secara objektif, unquantifiable berarti sulit terukur secara objektif. Nah, di sini berarti sebuah manfaat IT itu kalau misalkan kita lihat berdasarkan keterukurannya itu bisa di-measure atau juga sulit untuk di-measure
Atau nama lainnya tadi kalau sulit untuk di-measure adalah unquantifiable, sedangkan yang bisa diukur secara objektif itu adalah quantifiable. Itu ya, itu yang pertama, pembagian dari yang namanya suatu manfaat dari IT berdasarkan keterukurannya. Yang kedua adalah manfaat IT berdasarkan pengaruhnya. Manfaat IT berdasarkan pengaruhnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu tangible benefit dan intangible benefit. Ya, ini ya. Tangible benefit berarti keuntungan yang bisa secara langsung berpengaruh terhadap revenue dari sebuah organisasi. Kalau intangible berarti keuntungan yang dia itu positif mempengaruhi perusahaan tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap revenue pada sebuah organisasi. Nah, oke. Kalau menurut Dan Remeni ya dalam referensinya yaitu IT Management atau Investation Management in IT, menurut Dan Remeni dia menyebutkan atau Dan Remeni menyebutkan bahwa ketika kita memetakan antara dua manfaat yang bisa didapatkan melalui bisa terukur atau tidaknya investasi TI dan manfaat berdasarkan tangible atau tidak intangible-nya atau intangible-nya dari sebuah manfaat TI, maka akan bisa dirumuskan menjadi 4 kuadran. Ya, ini ya, 4 kuadran. Nah, 4 kuadran ini itu merupakan 4 kuadran yang mendefinisikan pembagian dari apakah sebuah TI atau manfaat TI itu akan bisa diukur dengan baik atau tidak. Nah, berarti di sini akan kita kategorikan menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama, kuadran yang mana? Kuadran quantifiable dan tangible. Berarti kalau quantifiable dan tangible berarti masuk ke dalam kuadran yang pertama. Nah, itu masuk ke bagian yang mana? Quantifiable dan tangible atau measurable. Highly tangible, highly measurable. Berarti masuk ke kuadran yang pertama. Ini merupakan kuadran yang pertama nih. Nah, karakteristik dari manfaat IT yang ada di dalam kuadran pertama itu adalah bisa langsung mempengaruhi profit perusahaan dan efeknya bisa diukur secara objektif. Nah, ini masuk ke dalam kuadran yang pertama. Kuadran pertama itu definisinya atau namanya itu adalah kuadran quantifiable dan tangible. Ciri atau karakteristik dari kuadran ini itu adalah manfaat TI yang berada di dalam kuadran ini itu akan bisa langsung mempengaruhi profit perusahaan dan juga efeknya bisa diukur secara objektif. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu ada 3. Yang pertama, staff reduction. Yang kedua adalah lower asset. Dan yang ketiga adalah more sales. Ya, mengurangi staff, terus setelah itu mengurangi cost untuk membeli aset-aset infrastruktur ataupun aset yang lain, dan yang terakhir adalah mendapatkan suatu penjualan yang lebih besar sehingga mendapatkan revenue yang lebih tinggi. Nah, itu terkait dengan kuadran 1 di dalam suatu manfaat teknologi informasi yang bisa eh, yang bisa di yang bisa didapatkan oleh organisasi. Kuadran 1, kuadran quantifiable tangible. Definisinya adalah kuadran yang bisa langsung mempengaruhi profit perusahaan dan efeknya bisa diukur secara objektif. Itu kuadran pertama. Kuadran kedua yaitu kuadran unquantifiable dan tangible. Nah, kuadran yang mana nih? Kalau begitu, unquantifiable dan tangible. Berarti ini merupakan kuadran yang kedua. Ya, yang ada di sebelah kiri kuadran yang pertama itu merupakan kuadran yang kedua. Unquantifiable. Unquantifiable berarti akan sulit untuk diukur secara langsung. Tetapi dia itu mendapatkan atau memberikan suatu manfaat yang tangible, langsung bisa mempengaruhi sebuah profit perusahaan. Nah, kuadran yang kedua ini contohnya ada 3. Yang pertama adalah better information, yang kedua adalah improved security, dan yang ketiga adalah lower risk. Yang pertama, better information berarti dengan menggunakan sebuah sistem informasi atau dengan mengimplementasikan teknologi informasi, maka sebuah organisasi akan mendapatkan suatu manfaat, yaitu informasi akan bisa menyebar ke stakeholder dengan lebih baik. Itu yang disebut dengan better information. Improve security. Maksudnya improve security adalah
Ya, keamanan data dan informasi yang ada di dalam organisasi itu akan semakin baik ketika dilakukan implementasi investasi teknologi informasi dan komunikasi. Lower risk, berarti dengan menerapkan suatu teknologi informasi, maka akan semakin mengurangi resiko yang bisa terjadi di dalam sebuah organisasi, terutama di dalam pengolahan data. Contohnya di dalam lower risk ini seperti apa? Misalkan, tanpa ada penerapan suatu teknologi informasi di dalam sebuah organisasi, mungkin arsip-arsip yang ada di dalam organisasi itu akan disimpan di dalam buku besar, yang mana buku besar itu kalau misalkan tidak disimpan dengan baik, ya akan rusak. Karena apa? Karena buku besar itu terbuat dari kertas, ya. Sehingga ketika dalam waktu 5 sampai 10 tahun, ya kertasnya akan rusak. Bagaimana kalau misalkan kita implementasikan TI untuk mengelola data, maka itu akan lebih viable sehingga datanya akan lebih mudah untuk diakses dan mudah untuk disimpan dan bisa disimpan dalam waktu yang lama tanpa terjadi kerusakan. Nah, itu yang disebut dengan kuadran yang kedua di dalam manfaat penerapan teknologi informasi pada sebuah organisasi. Nama kuadrannya apa? Unquantifiable tangible. Kuadran yang ketiga, yaitu quantifiable intangible. Nah, ini kuadran yang mana nih? Quantifiable tapi tangible. Quantifiable berarti measurable atau highly measurable, tetapi dia juga intangible, yaitu tangible-nya low. Berarti itu masuk ke dalam kuadran yang ini. Itu yang ketiga. Ya. Quantifiable intangible, mudah untuk di-measure, tetapi dia itu tidak mempengaruhi secara langsung profit dari sebuah perusahaan. Itu merupakan karakteristik dari manfaat IT di dalam kuadran yang ketiga. Maaf, contohnya apa? Contoh dari manfaat yang didapatkan ini adalah faster information dan yang kedua adalah positive staff reaction. Apa yang dimaksud dengan faster information? Yang dimaksud dengan faster information adalah stakeholder akan mendapatkan informasinya dengan lebih cepat yang tentunya dengan format yang sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh stakeholder. Itu yang disebut dengan faster information. Yang kedua adalah positive staff reaction. Dengan menggunakan teknologi informasi, karena teknologi informasi tentunya membantu staff di dalam melakukan pekerjaan secara individu, maka di sini akan meningkatkan moral dari staff yang ada di dalam organisasi, sehingga reaksi dari staff itu akan meningkat dengan positif. Nah, itu contoh dari karakteristik yang ketiga yang ada di dalam implementasi teknologi informasi atau manfaat dari IT di dalam organisasi. Yang keempat, tinggal yang terakhir nih. Berarti di sini disebut dengan unquantifiable intangible yang masuk ke dalam kuadran yang keempat. Nah, apa yang dimaksud dengan unquantifiable intangible? Berarti di sini tidak bisa diukur secara objektif, tidak mudah untuk mengukurnya manfaat ini, tetapi manfaat ini juga tidak mempengaruhi secara langsung profit perusahaan atau keuntungan perusahaan. Contohnya seperti apa? Reaksi market, dan yang kedua adalah akses terhadap staf yang baru yang bisa direkrut oleh sebuah organisasi. Nah, itu merupakan 4 kuadran yang ada di dalam manfaat IT bagi sebuah organisasi. Nah, oke. Mungkin ada yang perlu untuk ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan 4 kuadran ini, monggo. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan 4 kuadran ini? Layar serinya tidak bergerak ya? Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan uh, slide yang pertama, terutama dengan 4 kuadran yang ada tadi, quantifiable, measurable, quantifiable, tangible, unquantifiable, tangible, sampai ke unquantifiable, intangible. Nah, oke. Nah, oke, kalau belum ada, mungkin saya yang tanya. Eh, Berikan satu contoh manfaat penerapan IT yang masuk ke kuadran pertama. Ayo, berikan satu contoh manfaat TI yang bisa masuk ke
kuadran pertama. Kuadran pertama berarti quantifiable dan tangible. Contohnya seperti apa? Selain staff reduction, lower asset, sama more sales. Ada yang mau menjawab? Monggo. Mas Fran, di sini menjawab mengurangi pengeluaran untuk produksi, boleh. Mengurangi cost atau mengurangi biaya untuk produksi. Sangat bisa dilakukan yang namanya suatu perhitungan, sangat jelas ukuran-ukurannya seperti apa, komponennya di dalam organisasi untuk menghitung itu juga sudah jelas, tetapi ini juga akan bermanfaat langsung atau berpengaruh langsung terhadap profit organisasi. Mas Alif memberikan suatu contoh meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga menaikkan harga jual. Boleh. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga menaikkan harga jual. Itu masuk ke dalam quantifiable yang tangible. Meningkatkan kualitas dari suatu produk sehingga produk tersebut akan meningkatkan harga jualnya. Oke, bisa masuk ke dalam quantifiable tangible. Sekarang monggo sebutkan yang masuk ke dalam unquantifiable intangible. Nah, ini yang mungkin paling sulit ya. Monggo disebutkan contoh manfaat penerapan IT yang masuk kuadran unquantifiable intangible. Ya, silakan. Ada lagi nggak kira-kira contohnya? Selain apa yang sudah dicontohkan di slide. Tingkat kepuasan customer dicontohkan oleh Mas Alif. Ya, boleh. Tingkat kepuasan customer. Kita sangat sulit untuk mengukur tingkat kepuasan customer, tetapi tingkat kepuasan customer itu, mungkin tingkat kepuasan customer itu akan langsung berpengaruh terhadap, tidak langsung berpengaruh terhadap profit ya. Ya, benar. Unquantifiable dan intangible. Benar, Mas Alif. Tingkat kepuasan customer itu akan sulit untuk dilakukan pengukuran karena kita harus memberikan suatu kuesioner kepada customer-nya. Selain itu, juga tingkat kepuasan customer belum tentu akan memberikan suatu manfaat secara langsung terhadap profit bagi sebuah organisasi. Oke, boleh. Ada lagi contoh yang lain selain tingkat kepuasan customer? Tingkat pengetahuan customer terhadap produk. Benar banget, Mas Fran. Tingkat pengetahuan customer terhadap produk, tingkat pengalaman customer terhadap produk, itu juga merupakan suatu matriks atau suatu manfaat yang mungkin masuk ke dalam unquantifiable dan intangible. Tingkat pengetahuan customer terhadap produk. Oke, boleh. Jadi di sini dapat kita bedakan ya, bahwa manfaat IT ketika diterapkan di organisasi itu ternyata ada 4. Bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama, quantifiable tangible. Yang kedua, unquantifiable tangible. Yang ketiga adalah quantifiable intangible. Dan yang terakhir adalah unquantifiable intangible. Oke. Nah, itu terkait dengan manfaat IT yang muncul di organisasi. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana sih caranya kita bisa menghitung manfaat-manfaat IT yang masuk ke dalam 4 kuadran tadi. Nah, di sini sudah ada beberapa cara atau teknik yang bisa kita gunakan untuk menghitungnya. Ketika kita mendapati ada manfaat IT yang bisa muncul ketika kita ingin menghitung manfaat IT yang memiliki karakteristik yaitu quantifiable tangible, berarti akan bisa kita gunakan yang namanya suatu teknik cost benefit analysis. Cost benefit analysis contohnya seperti apa? ROI, return on investment. Tulisan saya jelek ya, tapi nggak apa-apa. Anggap saja ini ROI ya, return on investment. NPV, net present value, itu juga akan bisa kita gunakan untuk menghitung cost benefit analysis. Bagaimana kalau misalkan kita ingin menghitung yang unquantifiable sama tangible, Pak? Atau yang kuadran kedua, yaitu unmeasurable atau low measurable, tetapi dia itu highly tangible. Berarti kita akan bisa menggunakan yang namanya suatu teknik manajemen ranking atau scoring. Apa yang dimaksud dengan manajemen ranking atau scoring?
Di sini yang disebut dengan manajemen ranking atau scoring itu adalah manajemen itu menentukan terhadap kriterianya sendiri pada manfaat IT yang bisa dihasilkan di dalam sebuah organisasi. Jadi organisasi atau manajemen itu menentukan kira-kira untuk manfaat IT yang pertama yaitu pengurangan jumlah karyawan. Mungkin di sini contohnya adalah informasi yang lebih baik. Kira-kira ketika diterapkan IT, informasi yang lebih baik itu merupakan atau bisa menempati kuadran atau bisa menempati dinilai itu dengan dari 1 sampai 10 misalkan mendapatkan nilai 5 misalkan untuk informasi yang lebih baik. Ada juga manajemen yang memberikan suatu keputusan bahwa dalam penerapan suatu teknologi informasi itu akan berefek yaitu informasi lebih baik itu mencapai nilai 10. Nah, itu berarti kita sudah melakukan apa yang disebut dengan manajemen ranking atau scoring. Ketika kita masuk ke dalam kuadran yang ketiga, yaitu kuadran yang di sini memiliki karakteristik yaitu quantifiable tapi intangible, maka kita akan bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah work study, dan yang kedua adalah opinion survey atau survei. Oh ya, maaf. Tadi tingkat kepuasan customer, Mas Alif, itu sebenarnya merupakan karakteristik dari manfaat IT yang ketiga, atau kepuasan pelanggan. Ya, maaf. Tadi saya salah untuk mengkategorikannya. Mungkin seperti itu, Mas Alif ya. Jadi, ketika kita ingin memahami kepuasan customer, maka kita akan bisa melakukan survei ke customer, survei kepuasan pelanggan tentunya, terhadap produk maupun layanan yang sudah diterima oleh pelanggan. Nah, itu contoh dari yang namanya opinion survey. Apa yang dimaksud dengan work studies? Yang dimaksud dengan work studies itu adalah organisasi akan melakukan yang namanya eh, kegiatan untuk mendapatkan suatu statistik dari opini masyarakat. Itu yang dimaksud dengan work study. Nah, itu bagaimana cara untuk mendapatkan suatu penilaian pada manfaat IT yang bisa masuk ke dalam kuadran yang ketiga, yaitu quantifiable intangible. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan hal yang keempat, atau manfaat IT yang keempat, atau mengukur manfaat IT yang keempat, dengan melakukan apa yang disebut dengan market survey. Ya. Untuk melihat reaksi pasar, untuk melihat persepsi pelanggan, maka mau nggak mau, organisasi harus melakukan yang namanya survei market. Misalkan organisasi ingin mengeluarkan layanan yang baru atau ingin mengeluarkan produk yang baru. Maka di sini organisasi harus melakukan survei market terlebih dahulu, survei pasar terlebih dahulu, agar jangan sampai ketika layanan ataupun ketika produk baru tersebut dikeluarkan, maka tidak akan ada pelanggannya. Nah, berarti di sini merupakan market survei yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut. Ingat ya, 4 kuadran ini itu diutarakan oleh yang namanya Remenyi atau Dan Remenyi. Dan Remenyi itu sendiri merupakan profesor yang ada di Universitas Edinburgh kalau tidak salah. Dan Profesor Dan Remenyi ini merupakan profesor yang atau peneliti yang khusus meneliti atau dia itu concern penelitiannya itu ada di bidang evaluation of IT atau evaluasi dari penerapan TI di dalam organisasi. Bukunya Dan Remenyi itu akan menjadi referensi yang utama yang akan kita gunakan selama 1 semester. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan 4 kuadran yang diutarakan oleh Dan Remenyi, yaitu kuadran untuk bisa melihat manfaat TI dari investasi di dalam organisasi. Ada pertanyaan dulu, saya persilakan. Sebelum saya lanjutkan ke Pak, ya, monggo, Mas Fran. maaf Pak, saya mau bertanya tadi tentang perbedaannya market survey dengan opinion survey itu apa ya Pak? Oke, work study sama opinion survey. Oh, salah ya? Opinion survey sama market survey ya? Iya Pak. Oke, jadi opinion survey itu terjadi atau dilakukan ketika yang namanya pelanggan itu sudah mendapatkan manfaat dari produk maupun layanan yang sudah dijual oleh organisasi. Jadi, sudah ada yang namanya customer-nya. Tetapi ketika market survey itu dilakukan, berarti tujuannya adalah ketika organisasi ingin mengeluarkan produk maupun layanan yang baru.
agar organisasi itu tahu kira-kira siapa yang bisa menggunakan atau penggunanya siapa dari produk maupun layanan yang akan dikeluarkan oleh organisasi. Nah, mungkin itu, Mas Horan. Jadi, yang dinamakan opinion survey itu survei untuk mendapatkan yang namanya kepuasan pelanggan. Nah, namanya kepuasan pelanggan berarti pelanggan tersebut sudah mendapatkan manfaat dari layanan dan produk. Tetapi kalau melakukan market survey berarti layanan dan produk itu justru akan dikeluarkan sehingga manfaatnya belum dirasakan oleh pengguna. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Mas Fran, terkait dengan pertanyaan tadi, yaitu apa sih perbedaan antara opinion survey dan market survey? Mungkin seperti itu, Mas Fran. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Terutama terkait dengan 4 kuadran ini ya, yang sudah diutarakan oleh Dan Remini. Oke, ada pertanyaan dari Mas Alif. Saya ada pertanyaan, Pak. Dari keempat kuadran tersebut, ketika organisasi menerapkan IT di dalam bisnisnya, kira-kira manfaat dari kuadran berapa yang paling diharapkan dari penerapan IT tersebut, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Kira-kira kuadran mana yang harus diperhatikan oleh organisasi itu ya? Kalau misalkan organisasi ingin menghitung ya manfaat di dalam waktu yang mungkin di dalam waktu 5 tahun ke depan, maka seharusnya organisasi tersebut akan melakukan cost benefit analysis. Artinya dia itu menginginkan untuk mendapatkan kira-kira investasi TI yang sudah dilakukan oleh organisasi dalam waktu yang singkat itu apakah bisa menghasilkan revenue atau tidak, maka dia diharuskan untuk melakukan perhitungan kuadran yang pertama. Namun, jika organisasi ingin mengetahui apakah memang yang namanya produk atau layanan dari organisasi ini itu memang sudah dirasakan dengan baik oleh masyarakat, maka dia akan mencoba untuk melakukan kegiatan yang ketiga atau melakukan analisis yang masuk ke dalam kegiatan atau kuadran yang ketiga. Kalau misalkan organisasi ingin tahu bahwa penerapan IT di dalam organisasi memberikan apa bagi orang-orang yang ada di dalam organisasinya sendiri, maka organisasi tersebut diharuskan untuk melakukan penelitian yang kedua atau melakukan perhitungan pada kuadran yang kedua yaitu manajemen ranking atau scoring. Nah, ketika organisasi ingin tahu bahwa manfaat IT ini nantinya akan menghasilkan produk baru dan layanan yang baru yang mungkin berguna bagi masyarakat banyak, maka dia harus melakukan market survey. Nah, mungkin itu, Mas Alif Rizal. Jadi tergantung dari apakah organisasi itu ingin menghitung yang mana. Kalau misalkan organisasi ingin tahu dari manfaat IT atau dari manfaat investasi teknologi informasi, dalam waktu 5 tahun ke depan itu akan berpengaruh terhadap apa atau akan ROI atau tidak, maka cost benefit analisisnya yang harus dilakukan perhitungan. Mungkin seperti itu, Mas Alif. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Alif. Jadi, ada pertanyaan lagi terkait dengan 4 kuadran ini? Mulai dari cost benefit analysis, management ranking dan scoring, market survey, work studies, sampai ke opinion survey. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan bisa saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi di sini harus kita pahami bahwa sebagian besar investasi itu ternyata hanya memperhatikan manfaat tangible sama quantifiable, yang artinya manfaatnya itu manfaatnya akan berpengaruh secara langsung terhadap profit dari sebuah organisasi. Nah, ini karakteristiknya mudah dikalkulasikan dan terlihat berpengaruh secara langsung. Namun, di sini betapa sulitnya ketika kita akan menggolkan suatu proyek teknologi informasi karena berdasarkan perhitungan terlihat bahwa benefit yang diperoleh itu tidak sesuai dengan besarnya cost yang dikeluarkan. Yang artinya dengan melakukan cost and benefit analysis ternyata cost-nya itu justru akan lebih besar daripada manfaat yang bisa didapatkan selama 5 tahun ke depan. Nah, terus apa yang harus dilakukan?
Maka mau tidak mau kita harus atau organisasi harus melihat yang namanya manfaat yang intangible dari penerapan teknologi informasi. Ya, dengan melakukan yang namanya work study dan opinion survey. Ketika ingin mengimplementasikan teknologi di informasi di dalam organisasi tentunya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud dengan hard cost dan soft cost, atau biaya yang hard dan biaya yang soft, atau biaya yang lunak. Nah, apa yang dimaksud dengan hard cost? Yang dimaksud dengan hard cost adalah ketika melakukan investasi di bidang IT, maka bisa cukup terlihat apa keterkaitan antara biaya tersebut dengan keuntungan yang bisa didapatkan oleh organisasi tentunya. Di sini contohnya ada 4. Yang pertama adalah pembelian hardware, biaya konsultan, terus setelah itu adalah biaya staff, dan yang terakhir adalah modifikasi fasilitas atau ruangan yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan hardware dan software yang ada dan sudah diinvestasikan oleh organisasi. Misalkan modifikasi fasilitas dan ruangan itu contohnya seperti apa? Contohnya adalah membuat suatu ruangan server. Ya, itu contoh dari modifikasi fasilitas atau ruangan yang juga bisa dihitung ketika kita ingin menghitung cost dari biaya investasi TI yang sudah diterapkan di dalam organisasi. Oke, jadi di sini kita akan ngomong tentang biaya investasi TI. Biaya investasi TI itu ternyata bisa didefinisikan dengan baik, itu masuk ke dalam hard cost. Ketika biaya investasi itu tidak bisa didefinisikan dengan baik atau sulit untuk mendefinisikan biaya investasi, itu akan masuk ke dalam soft cost. Ya. Apa definisinya dari soft cost? Di sini dapat diperdebatkan apakah bisa dikaitkan ke investasi atau tidak. Misalkan learning time dari pegawai lain sebagai sebuah atau seorang pengguna. Itu yang dimaksud dengan soft cost. Maaf. Jadi di sini bisa kita definisikan yaitu biaya yang bisa dikeluarkan oleh organisasi ketika menginvestasikan TI di dalam organisasi itu bisa dibagi menjadi hard cost, bisa dibagi menjadi soft cost. Hard cost merupakan suatu biaya investasi yang mungkin bisa terlihat secara jelas pengaruhnya terhadap organisasi dan mungkin bisa dihitung dengan baik, dengan jelas. Ya. Pembelian hardware atau software. Hardware apakah ada biayanya? Ya tentu ada. Software apakah ada biayanya? Ya tentu ada. Yang namanya biaya lisensi. Biaya konsultasi misalkan dalam waktu 1 jam, biaya konsultasinya adalah $100. Kalau misalkan konsultasinya terhadap konsultasi expert di dalam bidang Enterprise Resource Planning atau ERP. Biaya staf IT, ya tentu bisa dihitung. Di dalam waktu 1 bulan, staf IT itu dibayar berapa? Itu yang masuk ke dalam biaya staf IT. Biaya modifikasi fasilitas atau ruangan, ya tentu bisa dihitung. Berapa biaya untuk memodifikasi, membeli kira-kira rak server itu ada biayanya, berapa biayanya untuk menerapkan rak server atau menginstalasi rak server itu ke dalam sebuah service apa itu namanya ruang server tertentu di dalam organisasi. Yang kedua adalah soft cost. Di sini adalah yang dimaksud dengan soft cost itu dapat diperdebatkan apakah investasi tersebut itu akan bisa dihitung secara langsung atau tidak, atau akan bisa dihitung dengan baik atau tidak. Contohnya adalah learning time dari pegawai sebagai seorang pengguna teknologi informasi. Oke, itu yang disebut dengan hard cost dan soft cost. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa menghitung tangible benefit yang muncul dari investasi TI di dalam organisasi, maka kita akan bisa memiliki 4 langkah atau 4 pendekatan. Yang pertama, yaitu yang disebutkan cost displacement. Yang kedua adalah cost avoidance. Yang ketiga adalah decision analysis. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah impact analysis atau time release analysis. Oke, mari kita akan bahas tiap-tiap teori atau tiap-tiap pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menghitung manfaat tangible dari sebuah pemanfaatan IT di dalam organisasi. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu cost displacement. Nah, cost displacement itu apa artinya? Cost displacement itu adalah ketika organisasi menginvestasikan terhadap IT, menginvestasikan uangnya ke dalam IT, maka IT tersebut akan diharapkan bisa mereduksi biaya
yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi di sini tujuan dari IT agar bisa dihitung dengan cost displacement itu adalah tujuannya untuk mengurangi cost di dalam mengoperasionalkan kegiatan sehari-hari. Ya, itu yang ada di dalam cost displacement. Bagaimana dengan cost avoidance? Cost avoidance berarti di sini keterangannya adalah dengan penerapan IT itu akan bisa menghindari biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Terus untuk decision analysis berarti manfaat IT akan berpengaruh terhadap apa? Manfaat IT akan berpengaruh terhadap perbaikan terhadap kualitas keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen dari sebuah organisasi. Itu yang dimaksud dengan decision analysis. Impact analysis, tujuannya untuk apa? Menghasilkan dampak positif yang bisa diperoleh dan dinikmati oleh perusahaan. Itu yang dimaksud dengan pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menghitung manfaat teknologi informasi di dalam organisasi. Ada 4. Yang pertama, cost displacement, cost avoidance, decision analysis, dan yang terakhir adalah impact analysis atau time release analysis. Oke, mari kita bahas pendekatan yang pertama yaitu cost displacement. Oke, saya ganti cost displacement. Contoh dari cost displacement adalah kita sudah identifikasikan atau definisikan secara bersama-sama tadi bahwa yang dimaksud dengan cost displacement itu adalah ketika organisasi memanfaatkan IT, maka organisasi akan bisa mengurangi biaya untuk melakukan kegiatan operasional. Ya. Contohnya di sini adalah bagaimana bisa mengurangi paper dengan penerapan IT, maka di sini akan berubah dari paper based menjadi computer based. Apakah akan bisa dihitung? Ya tentu saja bisa. Ya karena apa? Karena dengan menggunakan computer base, maka penggunaan paper atau kertas di dalam organisasi itu akan secara signifikan dapat dikurangi. Contoh yang lain lagi adalah lembur akhir bulan tidak diperlukan lagi. Karena apa? Karena dengan menggunakan IT, maka yang namanya kegiatan lembur yang dilakukan, misalkan untuk menghitung cash flow dari perusahaan itu akan tidak diperlukan lagi karena cash flow akan bisa langsung dihitung secara otomatis oleh teknologi informasi atau penerapan sistem informasi di dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu tidak perlu membayar karyawan honorer. Yang artinya adalah dengan menerapkan teknologi informasi, maka organisasi tidak perlu lagi membayar karyawan honorer, karena karyawan honorer sudah bisa digantikan dengan yang namanya sistem informasi atau teknologi informasi pada sebuah organisasi. Oke. Itu merupakan contoh dari cost displacement pada sebuah pemanfaatan IT di dalam organisasi. Nah, di sini definisinya adalah ketika organisasi itu menerapkan IT, maka manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasi yang bisa masuk ke dalam kriteria cost displacement itu adalah adanya suatu cost atau biaya yang dapat direduksi dengan memanfaatkan komputer atau teknologi informasi pada sebuah organisasi atau pada sebuah perusahaan. Oke, jadi itu ya terkait dengan cost displacement. Bagaimana cara perhitungan cost displacement? Nah, oke, kita akan mensimulasikan bagaimana cara untuk menghitung yang namanya cost displacement. Mungkin perlu kita lihat dulu untuk tabel yang paling atas yaitu biaya investasi. Kalau misalkan kita masih ingat terhadap diskusi atau hasil diskusi dari beberapa slide yang tadi atau slide yang sebelumnya bahwa cost atau biaya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu hard cost dan yang kedua adalah soft cost. Ya. Jadi hard cost maupun soft cost itu harus dihitung dan dimasukkan ke dalam suatu tabel yang disebut dengan biaya investasi. Nah, di sini ada setidaknya 6 biaya investasi. Yang pertama adalah pembelian personal komputer, yang kedua adalah pembelian aplikasi untuk spreadsheet, yang ketiga adalah pembelian atau pengelolaan jaringan, yang keempat adalah pembelian modem atau perangkat modem, yang kelima adalah pembelian printer atau scanner, dan yang terakhir adalah melakukan instalasi, ternyata juga ada biayanya. Nah, oke,
kita lihat untuk personal komputer atau pembelian personal komputer mencapai biaya sebesar 100 juta rupiah. Ini dalam juta ya, bukan dalam rupiah 100 ya, tetapi 100 juta. Untuk pembelian aplikasi spreadsheet, itu perusahaan harus mengeluarkan setidaknya 128 juta untuk membeli lisensi aplikasi spreadsheet. Untuk mengelola jaringan, maka dibutuhkan biaya 73 juta. Untuk melakukan pembelian modem, butuh biaya 2 juta. Untuk pembelian printer atau scanner, butuh biaya 2 juta. Untuk instalasi dari aplikasi dan instalasi komputernya, itu butuh biaya sekitar 10 juta. Jadi kalau misalkan di total pada tahun ke-0, biaya yang harus dikeluarkan atau biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh organisasi itu sebesar 315 juta untuk mengimplementasikan teknologi informasi yang masuk ke dalam kriteria manfaat, yaitu cost displacement. Ya, oke. Dari sini sudah paham terkait dengan cost displacement? Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan langsung ditanyakan, nanti saya akan mencoba untuk melanjutkan, menjelaskan sekali lagi apa yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan mahasiswa. Oke, sudah paham ya? Cost-nya atau biaya investasi, hard cost, soft cost, terus apa yang dimaksud dengan cost displacement, bagaimana cara menghitung biaya investasinya, seperti itu. Sudah Pak? Oke, Mas Franky, saya kira jawaban dari Mas Franky ini mewakili jawaban satu kelas ya, berarti ya. Oke, jadi saya lanjutkan untuk penjelasannya. Jadi di sini kita lihat bahwa biaya investasinya dalam tahun pertama itu adalah 315 juta. Oke. Berarti di sini harapannya adalah perusahaan itu harapannya adalah mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau jauh lebih besar dari uang yang dikeluarkan untuk investasi. Ya tentunya seperti itu ya. Kita investasi mengeluarkan uang 100.000, harapannya adalah kita akan mendapatkan uang 200.000, misalkan dalam 4 bulan ke depan. Seperti itu. Nah, berarti di sini harapannya adalah organisasi atau perusahaan itu akan mendapatkan nilai yang lebih besar atau jauh lebih besar daripada nilai investasi yang sudah dikeluarkan, yaitu 315 juta. Perusahaan menerapkan sebuah teknologi informasi yang bisa mengurangi atau mereduce cost atau biaya operasional dari organisasi. Nah, di sini biaya per bulan untuk menjalankan kegiatan operasional itu adalah sekitar 45 juta. Kalau misalkan kita definisikan berdasarkan elemen-elemen yang membentuk biaya ini, maka akan bisa didefinisikan yang pertama untuk gaji karyawannya, yang kedua adalah untuk pemeliharaan dari gedung atau dari aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang ketiga adalah pengembangan aplikasi, yang keempat adalah untuk biaya yang lain-lain, ya, biaya yang tidak terduga, dan yang terakhir adalah biaya amortisasi. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan biaya amortisasi? Apa yang dimaksud dengan biaya amortisasi? Nah, apa yang dimaksud dengan biaya amortisasi? Yang dimaksud dengan biaya amortisasi adalah pengurangan nilai karena harga barang atau harga aset yang dimiliki organisasi pada setiap tahunnya itu akan semakin menurun. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, organisasi punya alat transportasi, misalkan Kijang Innova, Innova Reborn ya, Innova Reborn. Nah, Innova Reborn itu harganya berapa sih? Ketika organisasi beli Innova Reborn untuk kegiatan transportasi pegawainya, dia beli seharga karena banyak versinya ya, banyak jenisnya Innova itu, Innova Reborn itu kita ambil saja Innova yang tengah-tengah, yaitu 2.0G. Ya. Organisasi beli Innova Reborn dengan tipe 2.0G pada waktu pembelian organisasi tersebut harus membayarkan duit atau uang sekitar 365 juta.
ya, untuk membeli mobil Innova Reborn itu tadi. Oke, kita sudah paham ya dari ini ya. Berarti organisasi itu membeli untuk investasi bukan untuk investasi tetapi untuk aset, yaitu sekitar 365 juta. Atau kita kita bulatkan saja, yaitu 350 juta agar mudah untuk menghitungnya ya tentunya ya. 350 juta untuk Innova Reborn. Di tahun pertama harga Innova Reborn itu akan semakin menurun. Karena apa? Karena mobil tadi sudah pernah dimanfaatkan oleh organisasi, sehingga harganya di tahun pertama akan menurun tentu saja. Penurunan di tahun pertama atau penurunan mobil atau penurunan harga mobil di tahun pertama itu mencapai 1% dari harga mobil tersebut. Sehingga penurunannya ada sekitar 3.500.000. Jadi kalau misalkan di tahun pertama atau di tahun ke-0, mobil itu dibeli dengan harga 350 juta, ketika dijual pada tahun pertama, maka perusahaan tidak mendapatkan hasil penjualan mobil itu seharga uang yang dikeluarkan untuk membelinya, tetapi mengalami penyusutan. Penyusutannya berapa? 1%. Berarti 350 juta dikurangi 3,5 juta, itulah harga yang bisa didapatkan oleh organisasi ketika menjual Innova tersebut di tahun pertama. Nah, itulah yang disebut dengan amortisasi. Pengurangan harga dari aset itu ketika mencapai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan amortisasi. Jadi di sini biaya amortisasi yang dikeluarkan oleh organisasi itu mencapai 8 juta. Nah, sekarang kita lihat manfaat bulanan yang bisa didapatkan oleh organisasi. Karena jenis manfaat yang bisa didapatkan oleh penerapan teknologi informasi itu adalah cost displacement, berarti cost displacement tersebut akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh organisasi ketika melakukan kegiatan operasional. Ternyata sudah diidentifikasi oleh organisasi terdapat 5 hal yang bisa dikurangi. Ya. Untuk hal yang pertama yaitu mengurangi gaji pegawai. Untuk manfaat yang kedua yaitu mereduksi proses kontrol. Untuk manfaat bulanan yang ketiga yaitu mereduksi biaya administrasi. Manfaat yang keempat yaitu mereduksi biaya sewa tempat. Dan manfaat yang kelima yaitu mereduksi atau mengurangi biaya yang tidak biaya lain-lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Kalau misalkan kita total seluruhnya, berarti di sini manfaat yang bisa didapatkan per tahun itu adalah 57 juta. Maaf, ini bulanan ya. Manfaat yang bisa didapatkan setiap bulan itu adalah 57 juta dari penerapan teknologi tadi. Oke, seterusnya bagaimana cara ngitungnya? Dari manfaat bulanan itu akan dikurangi oleh biaya bulanan. 57 juta dikurangi 45 juta sehingga bisa didapatkan keuntungan per bulan adalah 12 juta rupiah. Ya. Sekarang 12 juta ini selanjutnya akan kita kalikan 12 kali sehingga bisa didapatkan manfaat per tahunnya yaitu 144 juta rupiah. Itu yang bisa didapatkan. Jadi manfaat per tahun dari implementasi teknologi informasi itu adalah sebesar 144 juta rupiah. Perlu diingat bahwa biaya investasinya tadi adalah 315 juta. Berarti ketika sistem informasi itu diterapkan di tahun pertama, apakah sudah kembali modal? Ya tentu saja tidak. Ya. Karena kalau misalkan kita kurangi 315 dikurangi 144 itu masih tersisa berapa ratus juta. Nah, berarti pada tahun keberapa yang namanya organisasi itu sudah bisa balik modal dari biaya investasi yang sudah dikeluarkan tentunya. Maka di sini akan bisa kita hitung dengan menggunakan perhitungan ROI atau yang disebut dengan rate on investment atau rate of investment. Cara perhitungan ROI apa? Bagaimana cara perhitungan ROI-nya? Yaitu dengan menghitung rata-rata profit tahunan dibagi dengan rata-rata modal yang digunakan.
Berarti di sini 144 juta dibagi dengan 315 juta. Sehingga bisa didapatkan ROI-nya adalah 45,71% per tahun. Dapat disimpulkan bahwa baru pada tahun ketiga, biaya investasi itu sudah kembali modal. Tahun keempat, organisasi sudah mendapatkan keuntungan. Tahun kelima, organisasi sudah mendapatkan keuntungan dari investasi TI yang sudah diterapkan di dalam organisasi. Oke, itu merupakan cara perhitungan cost displacement yang ada di dalam penerapan IT pada sebuah organisasi. Oke, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan cost displacement? Monggo, terutama untuk perhitungan dari cost displacement. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, saya persilakan. Oke. Dari Mas Andika sama Mas Pradiptya ya. Oke, dari Mas Andika dulu ya. Pak, saya ingin bertanya, kalau misal keuntungan tidak konsisten, bagaimana ya Pak? Nah, untuk perhitungan investasi TI itu harus dihitung secara konsisten. Jadi tidak ada yang namanya perhitungan atau keuntungan atau perhitungan ROI itu yang dilakukan secara tidak konsisten. Harus konsisten untuk per tahunnya. Karena di sini tidak konsistenan dari perhitungan biaya itu sudah dimasukkan ke dalam biaya lain-lain. Itu. Ya. Sama juga dengan manfaat bulannya, itu adalah bisa dimasukkan ke dalam reduksi biaya lain-lain. Itu yang dimaksud dengan perhitungan keuntungan yang konsisten, ya, di dalam perhitungan investasi TI di dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya, Mas Andika. Ketidakkonsistenannya itu bisa dimasukkan ke dalam biaya lain-lain maupun manfaat lain-lain. Biaya bisa dimasukkan ke situ sebenarnya. Oke, sama-sama Mas Andika, terima kasih pertanyaannya. Dari Mas Pradiptya, saya ada pertanyaan Pak. Oke, bagaimana untuk membuktikan bahwa investasi yang sangat besar dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk beberapa tahun ke depan? Bagaimana cara menjaminnya? Nah, di sini kita baru mempelajari tentang bagaimana cara menghitung ROI atau Return on Investment. Ketika sebuah investasi itu sangat besar, maka akan ada beberapa perhitungan lagi yang harus kita terapkan untuk bisa menghitung apakah investasi TI ini akan bisa ROI atau akan bisa balik modal di tahun keberapa. Akan bisa kita tambahkan perhitungannya dengan menggunakan NPV, ya, ditambahkan dengan IRR. Nah, itu Mas Pradiptya. Jadi untuk pertemuan yang sekarang kita masih belum membahas yang NPV sama IRR. Karena di sini kita ingin untuk memahami teorinya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan teori perhitungan untuk mendapatkan hasil investasi dari kegiatan investasi TI tentunya. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya, Mas Pradiptya. Oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Mas Pradiptya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Alif Rizal. Pak, saya ingin bertanya, jika dilihat dari ROI akan sangat bervariasi untuk kembalinya modal. Oke. Apakah ada jangka waktu tertentu yang menyatakan bahwa investasi tersebut dikatakan kurang bermanfaat atau bahkan dikatakan rugi? Oke, terima kasih pertanyaan Mas Alif Rizal. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di sini, kalau misalkan kita ingin menghitung ROI atau menghitung apa itu namanya, balik modal dari sebuah investasi TI di dalam organisasi, kalau misalkan investasinya kecil, maka akan bisa kita hitung per 2 tahun. Ya. Contoh investasi TI kecil itu seperti apa? Contoh investasi TI yang kecil itu adalah pembelian workstation, pembelian PC, untuk bisa digunakan di dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari di dalam organisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pembelian alat kasir. Kalau misalkan itu ada di
toko-toko retail seperti Indomaret atau Alfamart. Maka itu akan bisa dihitung per 2 atau 3 tahun. Tetapi kalau misalkan ternyata investasinya besar, misalkan pembelian server beserta pembuatan ruang server, pembuatan suatu skema untuk melakukan disaster recovery planning, maka perhitungannya jangan digunakan perhitungan 2 tahun, maka digunakan perhitungan selama berapa tahun, yaitu 7 tahun. Itu ya. Jadi kalau misalkan investasinya kecil, dihitung saja 2 tahun. Investasinya sedang, dihitung aja antara 2 tahun sampai 7 tahun, misalkan kita ambil 5 tahun. Kalau investasinya sangat besar, ambil dari 7 sampai 10 tahun. Investasi yang bisa didapatkan, hasil dari investasi yang bisa didapatkan oleh organisasi. Nah, mungkin seperti itu, Mas Alif, jawaban dari saya. Jadi tergantung dari investasinya. Ya, kalau investasi kecil, ya 2 tahun aja cukup untuk dihitung. Kalau investasi menengah, 5 tahun. Kalau misalkan investasi yang tinggi atau banyak, itu sekitar 7 sampai 10 tahun. Seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Alif. Oke, dari Mas Fran. Dari Mas Fran saya ingin bertanya, Pak, monggo. Apakah manfaat yang kita masukkan dalam perhitungan hanya manfaat internal, tidak termasuk manfaat dari eksternal seperti kenaikan penjualan dan sebagainya? Oke, benar. Dari Mas Fran ini, kalau misalkan manfaat IT atau gini, Mas Fran. Jadi, ketika organisasi melakukan investasi TI, berupa investasi TI yang tujuannya adalah untuk mengurangi cost atau biaya di dalam kegiatan operasional, maka akan ada 2 perhitungan yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah cost displacement. Yang kedua itu adalah cost avoidance. Nah, bagaimana kalau misalkan dari manfaat eksternal, maka kita akan bisa hitung itu dengan menggunakan yang namanya impact analysis. Ya, mungkin belum dijelaskan karena saya masih menjelaskan tentang tadi ya, apa tadi? Saya lupa. Cost displacement. Ya, cost displacement. Tapi nanti akan saya jelaskan keempat-empatnya. Ya. Mulai dari cost displacement, cost avoidance, terus decision analysis, sampai yang terakhir adalah impact analysis. Tuh. Nah, mungkin itu jawaban saya, Mas Frank. Mas Fran. Ya, dari pertanyaan tadi akan saya jelaskan, tapi harap bersabar karena kita masih masuk ke dalam cost displacement. Tuh. Dari Mas Rizky, Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas Fran. Dari Mas Rizky, Pak, saya ingin bertanya, monggo. Bagaimana jika barang yang telah diinvestasikan mengalami penyusutan nilai beli barang atau harga turun, sehingga manfaat yang didapat tidak sesuai dengan rencana awal atau manfaat menurun? Apakah yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya? Benar, Mas Rizky. Itu sangat bisa terjadi. Maka dari itu, kita harus melengkapi perhitungan ROI itu dengan IRR maupun dengan NPV. Net Present Value, yang merepresentasikan tahun sekarang, nilai dari investasi IT yang bisa didapatkan berapa, tahun kedua nilai yang bisa didapatkan yang berapa, sampai tahun yang kelima kira-kira nilai manfaat yang bisa didapatkan dari investasi TI itu berapa. Karena itu tadi terjadi yang namanya suatu amortisasi, atau kalau misalkan di sini investasinya yang mengalami penyusutan, itu berarti namanya adalah, atau istilahnya adalah penyusutan. Ya, ya benar, Mas Rizky. Mungkin tidak saya jelaskan sekarang, tetapi akan saya jelaskan beberapa pekan ke depan. Ya, karena memang di dalam information economics, selain ROI, kita juga akan bisa mempelajari bagaimana cara menghitung investasi dengan menggunakan NPV dengan IRR. Nah, mungkin itu jawaban saya, Mas Rizky. Jadi, harap bersabar ya. Karena penjelasan ini tidak akan saya lakukan sekarang, tetapi dalam beberapa pekan ke depan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Rizky. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Untuk, terutama untuk cost displacement ya. Perhitungan cost displacement terutama.
Oke, kalau misalkan tidak ada, berarti akan saya lanjutkan untuk penjelasannya bagaimana cara melakukan identifikasi elemen-elemen yang bisa masuk ke dalam manfaat bulanan jika investasi kita masuk ke dalam kriteria cost displacement. Caranya adalah dengan melakukan 4 langkah tentunya. Yang pertama adalah kita akan mencoba untuk mengidentifikasi pekerjaan yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh sistem yang baru. Yang kedua adalah kita akan mencoba untuk ngelis atau mendaftarkan mana pegawai dan manajer yang pekerjaannya akan berubah ketika diterapkan suatu aplikasi atau investasi teknologi informasi. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk mendaftarkan peran-peran yang ada di pegawai, misalkan peran sebagai clerk, peran sebagai orang kasir, atau peran sebagai orang yang ada di dalam warehouse atau pergudangan, atau peran yang ada di dalam pembelian barang, dan lain sebagainya. Kira-kira yang dipengaruhi oleh IT itu siapa saja perannya. Dan yang terakhir itu adalah mengidentifikasikan siapa atau apa fasilitas yang bisa dikurangi karena staf yang ada itu berkurang. Maaf, bukan fasilitas yang dikurangi ya, karena ada pengurangan staf, kira-kira fasilitas yang menjadi lowong itu fasilitas yang mana saja. Itu ya. Karena gini, kalau misalkan ternyata investasi TI-nya itu menghilangkan seluruh orang yang bekerja di bidang warehouse, ya, karena diterapkan robot di dalam warehouse-nya untuk mengatur tata letak dari apa itu namanya, ya barang-barang yang ada di dalam organisasi, maka orang itu tidak akan maka warehouse atau orang yang ada di dalam definisi atau yang ada di dalam departemen warehouse itu akan dipecat semuanya. Maka di sini orang-orang yang ada di dalam, maka di sini tempat untuk beristirahat orang-orang warehouse itu akan bisa digunakan untuk menyimpan barang. Nah, itu yang ada di dalam langkah yang keempat, yaitu mendaftarkan fasilitas yang bisa lowong ketika atau karena terjadi, yaitu sistem yang baru akan mengurangi staf yang ada. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang bisa kita ikuti ketika kita akan mencoba untuk mengidentifikasikan manfaat yang bisa dihasilkan lewat sistem informasi dengan kriteria cost displacement. Yang kedua, cost avoidance. Nah, kita masuk ke dalam manfaat investasi DI yang masuk ke dalam cost yang kedua ya, yang merupakan manfaat yang kedua. Nah, kalau misalkan kita lihat pada cost displacement, maka manfaat yang diperoleh oleh organisasi itu berupa reduksi dari biaya operasional, maka prinsip yang digunakan di dalam cost avoidance itu adalah ketika menerapkan TI, maka akan bisa dihindari atau diantisipasi pengeluaran biaya yang tidak perlu karena sudah diterapkan teknologi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, CBT. CBT kepanjangannya apa? CBT kepanjangannya adalah Computer Based Test. Karena sudah diterapkan Computer Based Test, maka tidak diperlukan lagi pengeluaran biaya yang dikeluarkan dan diperuntukkan bagi karyawan untuk keperluan administrasi, akomodasi material, instruktur, dan transportasi keluar kota untuk mengikuti proses pelatihan. Karena pelatihan itu akan bisa dilakukan di dalam organisasi itu sendiri. Jadi misalkan ada organisasi di Malang nih, ada organisasi pendidikan di Malang. Terus guru-gurunya yang ada di Malang tersebut ingin melakukan pelatihan pengajaran dengan lebih baik atau pengajaran secara daring. Itu ya. Nah, karena organisasi yang bekerja sama dengan organisasi ini ada di Surabaya, maka mau nggak mau, guru-guru tersebut harus berangkat ke Surabaya untuk mengikuti pelatihan daring. Pelatihan tentang konsep pembelajaran secara daring. Tuh. Nah, kalau misalkan ternyata sudah diterapkan computer based test, atau setidaknya sudah diterapkan e-learning, maka yang terjadi apa? Ya tentu saja pegawai-pegawai tidak usah ke Surabaya untuk ikut training. Cukup di tempat
atau malah di rumah sudah bisa mendapatkan training dan sudah bisa didapatkan kompetensi yang sudah mencukupi bahwa tiap-tiap orang atau tiap-tiap guru yang ada di dalam organisasi tersebut ternyata sudah memenuhi kompetensinya di dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, itu contoh yang ada di dalam cost avoidance. Bagaimana perhitungannya? Sama dengan apa yang sudah ada dan dijelaskan di dalam cost apa sih tadi? Saya lupa. Cost displacement. Maaf, saya lupa. Nah, ini contohnya dari perhitungan suatu investasi TI yang masuk ke dalam cost avoidance. Ya. Sama, kita lihat dulu biaya investasinya. Di sini kita definisikan ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama dengan cost displacement tadi. Biayanya ada biaya untuk membeli personal komputer, untuk membeli aplikasi, untuk membeli jaringan, membeli modem, membeli printer, melakukan instalasi. Dan jika ditotal, maka dia investasinya akan mencapai 839 juta. Biaya bulanannya berapa? Untuk membayar gaji karyawan, untuk melakukan pemeliharaan terhadap aset yang ada di dalam organisasi, untuk pengembangan aplikasi, untuk biaya yang lain-lain, biaya yang tidak terduga tentunya, dan untuk amortisasi itu mencapai biaya bulanan yaitu sekitar 134 juta rupiah. Sedangkan untuk manfaat bulanan, karena di sini adalah manfaat yaitu cost avoidance, berarti manfaat-manfaat bulanan yang sudah dideteksi itu adalah manfaat bulanan yang terjadi karena terjadi pengurangan cost atau pengurangan biaya karena tidak perlu dilakukan yang namanya pengeluaran biaya untuk melaksanakan training tadi. Sehingga di sini manfaat bulanan itu setidaknya kita identifikasikan ada 5. Yang pertama adalah tidak memerlukan instruktur, tidak memerlukan biaya transportasi, karena kegiatan pembelajaran dilakukan di organisasi atau di rumah malahan. Tidak perlu memerlukan biaya akomodasi, tidak perlu untuk membiayai akomodasi dari tiap-tiap pegawai yang akan ke Surabaya untuk mengikuti training. Tidak perlu untuk mengeluarkan biaya makalah, ya, untuk mengcopy makalah yang bisa didapatkan di dalam training. Dan terakhir, tidak perlu memerlukan biaya administrasi. Sehingga biaya atau manfaat bulanan yang didapatkan itu adalah sebesar 145 juta rupiah. Kalau misalkan kita kurangi antara manfaat bulanan dengan biaya bulanan, maka akan bisa kita dapatkan keuntungan bulanan yang mencapai 11 juta rupiah. Nah, kalau misalkan dihitung per tahun, berarti 11 kali 12, manfaat per tahun bisa didapatkan adalah 132 juta rupiah. Untuk bisa menghitung ROI, bisa payback selama berapa tahun, atau bisa, apa itu namanya, payback itu bisa return on investment selama berapa tahun, atau investasinya bisa kembali modal selama berapa tahun, maka kita akan bisa hitung dengan menggunakan rumus ROI, yaitu manfaat per tahun dibagi dengan biaya investasi. 132 juta dibagi dengan 839 juta mencapai 16%. Sehingga bisa didapatkan simple payback periodnya yaitu 6 tahun. Implementasi sistem baru didapatkan yang namanya payback period. Nah, itu terkait dengan cost avoidance. Kalau bagaimana cara untuk mengidentifikasikan manfaat bulanan dari investasi TI yang masuk ke dalam kriteria cost avoidance, berarti kita akan melakukan setidaknya ada 3 langkah. Yang pertama adalah membuat prediksi mengenai kebutuhan staf serta sumber daya di masa depan itu seperti apa. Yang kedua adalah mendaftarkan atau ngelis jenis pekerjaan apa yang terkait dengan staf dan sumber daya tersebut yang tentunya perlu untuk dilakukan peningkatan kompetensi dari staf maupun peran-peran yang ada. Yang ketiga adalah mendaftarkan jenis pekerjaan apa yang tidak diperlukan lagi di masa depan. Sehingga kita bisa mengurangi cost untuk nge-hire orang yang memang tidak diperlukan lagi di masa depan. Atau nge-hire peran-peran yang mungkin tidak diperlukan lagi di masa depan. Oke, itu terkait dengan cost avoidance. Nah,
Kita lanjutkan decision analysis. Tapi sebelum decision analysis, kira-kira ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa terkait dengan cost avoidance maupun cost displacement yang sudah kita identifikasikan tadi dan sudah kita jabarkan secara bersama-sama. Sebelum kita membahas decision analysis tentunya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena mungkin memang hampir sama ya antara cost avoidance dengan cost displacement, saya akan lanjutkan ke decision analysis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan decision analysis? Yang dimaksud dengan decision analysis itu adalah keuntungan dari pemanfaatan IT karena apa? Karena organisasi atau pihak manajer akan bisa mengambil keputusan yang lebih baik agar organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya di masa depan dengan lebih efisien dan efektif. Jadi di sini decision analysis itu merupakan keuntungan dari pemanfaatan suatu investasi teknologi informasi yang berpengaruh terhadap penggunaan informasi di dalam sebuah organisasi. Informasi yang dikelola dengan bagus itu akan bisa mendukung organisasi di dalam mengambil keputusan dengan baik. Nah, di sini contohnya adalah pemanfaatan transaksional information system dan manajemen information system untuk proses pemantauan piutang dan penagihan yang dilakukan oleh perbankan. Apa yang dimaksud dengan transaksional information system? Ada yang tahu? Terkait dengan transaksional information system itu apa? Transactional information system merupakan sistem informasi yang bisa digunakan di dalam organisasi untuk membantu staf di dalam melakukan pekerjaan operasionalnya sehari-hari. Itu yang disebut dengan transactional information system. Manajemen information system berarti sebuah sistem informasi yang bisa menggunakan data historis yang sudah terjadi setidaknya 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang untuk bisa membantu pihak manajemen di dalam mengambil keputusan. Itu yang disebut dengan yang namanya manajemen information system. Transactional information system digunakan untuk melakukan kegiatan operasional secara teknis, operasional sehari-hari. Untuk manajemen information system berarti tujuannya adalah untuk membantu organisasi di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini contohnya adalah proses pemantauan piutang dan penagihan yang bisa dibantu dengan 2 kategori sistem informasi, yaitu transaksional dan juga manajemen information system. Efeknya apa ketika dilakukan implementasi teknologi informasi atau investasi teknologi informasi yang bisa masuk ke dalam decision analysis? Berarti sistem penagihan akan dapat dimonitor apakah jatuh tempo atau tidak. Sehingga penagihan itu akan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Ketika penagihan dilakukan dengan lebih cepat, maka uang yang masuk itu akan lebih cepat, sehingga bunga bank yang didapatkan itu akan lebih cepat juga. Sehingga uangnya itu akan bisa dilakukan pemrosesan atau diputar dengan lebih cepat. Nah, itu contoh dari decision analysis penerapan investasinya seperti apa manfaatnya di dalam perbankan ya di sini. Bagaimana cara melakukan perhitungannya? Sama sebenarnya ya. Kita hitung dulu biaya investasi. Dari 6 biaya investasi, karena biaya investasinya sama ya, yaitu dari personal komputer sampai instalasi, maka bisa didapatkan bahwa investasi yang dikeluarkan oleh bank tersebut itu mencapai 988 juta rupiah, hampir 1 miliar. Ya. Biaya bulanannya itu berapa? Biaya bulanannya untuk menggaji karyawan, terus setelah itu untuk melakukan pemeliharaan aset, untuk pengembangan aplikasi, untuk biaya bulanan yang lain, dan untuk amortisasi ternyata mencapai 131 juta rupiah. Terus setelah itu kita bisa mendeteksi manfaat bulanan yang didapatkan yang tentunya sesuai dengan karakteristiknya, yaitu decision analysis. Bagaimana caranya organisasi bisa memanfaatkan IT untuk mengelola informasi sehingga dapat memberikan suatu manfaat, yaitu membantu organisasi di dalam membuat suatu keputusan tertentu. Di sini karena studi kasusnya adalah bank, berarti bagaimana cara untuk melakukan
identifikasi apakah kreditnya itu macet atau tidak, sehingga bisa dihitung pembayaran piutang akan lebih cepat, bunga bank karena tagihan akan lebih cepat, kenaikan penjualan lebih cepat, dan manfaat yang lainnya yang jika ditotal itu mencapai nilai 176 juta rupiah. Selanjutnya, manfaat bulanan dikurangi oleh biaya bulanan akan mencapai nilai 45 juta rupiah yang jika dikalikan selama 1 tahun itu akan mencapai manfaat per tahunnya yaitu 540 juta rupiah. Kapan organisasi ini bisa balik modal dari investasi yang sudah dikeluarkan? Ya tinggal kita bagi dengan menggunakan rumus ROI, yaitu manfaat per tahun dibagi menjadi biaya investasi yang sudah dikeluarkan. Berarti 540 dibagi dengan 998 mencapai 55% ROI-nya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa organisasi sudah bisa balik modal selama 2 tahun. Nah, oke. Mudah ya perhitungannya ya dengan menggunakan ROI. Sekarang bagaimana cara untuk melakukan decision analysis? Setidaknya ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan mencoba untuk mengidentifikasi terlebih dahulu alasan-alasan mengapa aplikasi komputer itu akan bisa memberikan keuntungan bagi organisasi tentunya. Yang kedua, kita harus mendefinisikan penjelasan bagaimana keuntungan yang ada di dalam investasi ini itu bisa direalisasikan secara teknis tentunya. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk mendeskripsikan rincian kinerja yang sudah dihasilkan oleh karyawan selama 1 tahun atau selama 1 bulan itu berapa, dan harus bisa kita kuantifikasikan. Dan yang terakhir, yaitu keempat adalah kita harus mencoba untuk melihat adanya perbedaan situasi antara keadaan sebelum ada implementasi suatu investasi TI dengan adanya investasi TI. Seperti apa perbedaan antara keadaan yang sebelum investasi TI dan yang sesudah investasi TI. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang bisa masuk ke dalam kegiatan decision analysis. Saya lanjutkan ke dalam impact analysis yang mungkin kita tunggu-tunggu ya tadi ya. Jadi di sini impact analysis itu apa? Impact analysis itu definisinya adalah suatu manfaat yang bisa didapatkan dari investasi TI, yaitu terkait dengan penghematan waktu atau bisa berdampak langsung terhadap penghematan biaya atau peluang dari organisasi di dalam memperoleh pendapatan. Itu yang dimaksud dengan impact analysis. Ya. Impact analysis artinya adalah nilai dari suatu investasi itu dihitung berdasarkan dari efek secara nyata yang didapatkan oleh pegawai atau stakeholder dari organisasi itu sendiri. Itu yang disebut dengan impact analysis. Manfaat yang bisa didapatkan oleh stakeholder dari organisasi itu. Contoh di sini adalah penerapan Sales Information System atau SIS. Sales Information System dilakukan untuk menggantikan proses penjualan secara manual atau penjualan secara tatap muka melalui telepon atau sistem. Maka di sini kita akan bisa mencoba untuk mengidentifikasikan kira-kira SIS itu memiliki manfaat seperti apa di dalam keuntungan yang bisa didapatkan setiap bulannya. Oke, kita langsung saja menghitung keuntungan yang bisa kita dapatkan per bulan ya. Jadi sebelum kita menghitung keuntungan yang bisa kita dapatkan per bulan, maka kita harus mengidentifikasikan yang namanya biaya investasi setiap tahun yang ada di dalam 1 tahun itu seperti apa. Nah, di sini biaya investasinya itu dilakukan lewat 5 sistem yang diterapkan di dalam sebuah organisasi. Jika dihitung secara menyeluruh, maka total dari biaya investasi ini itu akan mencapai nilai 128 juta rupiah. Biaya bulanannya berapa? Biaya bulanan yang harus dikeluarkan oleh organisasi itu ternyata mencapai nilai 27 juta rupiah, 27 juta rupiah. Manfaat bulanannya apa yang bisa didapatkan oleh organisasi yang tentunya sesuai dengan impact analysis. Yang pertama adalah rata-rata sales call per hari, itu adalah 6. Rata-rata nilai penjualan dari sales call itu adalah 1,5 juta rupiah. Ya. Reduksi rata-rata durasi sales call dari 35 menit menjadi 15 menit, sehingga kita bisa menghitung bahwa ada 20 menit pengurangan atau reduksi sales call yang terjadi. Yang keempat adalah reduksi waktu yang diperlukan untuk mengisi formulir
ketika pelanggan itu ingin membeli atau ingin menjadi suatu pelanggan, yaitu dari 60 menit yang mana itu dilakukan secara manual, yang mungkin pelanggan itu mengisinya atau mengisi form secara langsung, menjadi 10 menit yang mana pelanggan diberikan sebuah form secara elektronik yang langsung diisi oleh pelanggan tersebut dan dibubuhkan tanda tangan secara elektronik juga. Itu ternyata dikurangi secara 50 menit. Dari 60 menit menjadi 10 menit sehingga waktunya berkurang 50 menit. Jadi kalau misalkan kita hitung, maka di sini benefit yang didapatkan itu adalah sekitar 170 juta rupiah. 170 juta rupiah per menit. Ya. Jadi total hemat waktu, rata-rata waktu setelah antara sales call itu menjadi 25 menit. Kita lanjutkan. Terdapat penambahan peluang untuk melakukan tambahan sales call yaitu 3 kali per hari. Karena tadi dihitung bahwa di sini 6 kali sales call ya ternyata didapatkan untuk rata-rata nilai penjualan per call-nya itu adalah 1,5 juta. Setiap kali durasi, setiap kali sales call itu melakukan penelponan ke klien, itu ternyata bisa dikurangi sampai 20 menit, ya. Sehingga rata-rata waktu sales call-nya adalah 25 menit. Jikalau ditotalkan berarti sales itu akan bisa melakukan komunikasi dengan klien itu sebanyak 3 kali per hari. Ini tambahannya. Sehingga akan mendapatkan tambahan pemasukan kalau misalkan ternyata setiap calling, setiap dia itu menghubungi customernya akan selalu beli, maka dia akan mendapatkan nilai yaitu 4,5 juta per hari. Sehingga kalau misalkan kita hitung ya, net profit yang didapatkan dari hasilnya tadi itu adalah 7,5%, sehingga manfaat harian yang didapatkan dari 8 sistem, dari penerapan sistem itu adalah 1.688 juta atau setidaknya 1 miliar. Manfaat bulanan untuk 5 sistem adalah 33,75. Ini maaf, ini 1,688 ya. Berarti kalau misalkan kita kali 1 juta, berarti 1.688.000. Kalau misalkan dikalikan untuk manfaat bulanan, itu adalah 3 kali 30, sama dengan 33 750.000, 33 juta 750.000. Jika manfaat bulanan satu buah sistemnya itu adalah 6.750.000. Sehingga kalau misalkan kita hitung manfaat per tahunnya itu adalah rupiah 81 juta per tahun. Dihitung dengan menggunakan ROI mencapai 63%. Oke, itu merupakan perhitungan dari impact analysis yang bisa kita lakukan di dalam kegiatan investasi TI. Nah, sekarang untuk langkah-langkahnya, bagaimana cara kita melakukan kegiatan impact analysis? Yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu alasan kenapa suatu aplikasi komputer itu akan bisa memberikan keuntungan ke organisasi. Yang kedua, kita akan mencoba untuk menjelaskan keuntungan ini apakah bisa direalisasikan secara teknis dan bisa dihitung atau tidak. Yang ketiga, dilakukan perincian kinerja yang terjadi saat ini, yang dilakukan oleh organisasi atau yang dilakukan oleh staf yang ada di dalam organisasi. Yang keempat adalah kita akan mencoba untuk mengecek apakah ternyata setelah diterapkan sebuah sistem akan mengalami perbaikan atau akan mengalami yang namanya suatu keuntungan dari investasi yang ada. Dan yang kelima adalah kita harus melihat kira-kira pekerjaan siapa yang mengalami volume aktivitas paling tinggi, pekerjaan siapa yang mengalami volume aktivitas yang paling rendah. Harapannya adalah dengan melakukan kegiatan kelima, maka kita akan bisa menentukan, ya, akan bisa menyamaratakan volume aktivitas dari tiap pegawai yang ada di dalam sebuah organisasi. Oke, itu merupakan penjelasan terakhir dari saya terkait dengan impact analysis. Ya, ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di sini? Ada impact analysis, terus setelah itu ada decision analysis, ada cost avoidance, dan yang terakhir adalah cost displacement. Monggo, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, ada pertanyaan dulu?
Ya, kalau saya hitung ya, penjelasan saya itu ternyata dari jam 3:30 tadi, sekarang sudah 16:58. Berarti rata-rata penjelasan saya di dalam satu slide atau di dalam satu pertemuan itu adalah 1,5 jam atau 90 menit. Kalau misalkan ternyata ada ketentuan dari Google bahwa Gmeet yang gratis itu hanya bisa diakses selama 1 jam, berarti ya bisa dihitung kira-kira materi yang bisa saya sampaikan seberapa. Seperti itu. Nah, oleh karena itu harapannya adalah setelah perkuliahan selesai, harapannya kita bisa diskusi terkait dengan pola pembelajaran yang akan bisa kita lakukan dan kita terapkan selama beberapa pekan ke depan sampai pertemuan ke-14. Apakah tetap seperti ini, yaitu sinkron, ataukah kita menggunakan pola yang berbeda? Seperti itu. Nah, oke. Tentang materi dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan. Oke, monggo. Ada yang didiskusikan? Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan, nah kita langsung saja diskusi tentang pola pembelajaran kita yang akan kita lakukan selama beberapa pertemuan ke depan. Sampai ke pertemuan ke-14 ya, berarti ya. Oke, ada yang usul terkait dengan bagaimana proses pembelajaran ini dilakukan. Apakah tetap sinkron seperti ini, atau kita lakukan secara asinkron? Monggo. Kalau misalkan ada yang usul.